Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanura Hayu. Saya mahasiswa semester 1 jurusan Hukum Universitas Cyber Muhammadiyah atau biasa yang disebut dengan Cybermu. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang uh, mata kuliah uh, Pancasila dengan judul Relevansi Pancasila di Era Modern, Menghadapi Tantangan Sosial, Politik, dan Teknologi Indonesia di saat ini. Uh, Materi ini disusun untuk pemenuhan UAS semester 1 saya. Baiklah, mari kita mulai untuk materinya. Hari ini kita berdiri di sebuah persimpangan peradaban yang luar biasa unik. Di satu sisi kita adalah pewaris dari sebuah kesepakatan agung bangsa bernama Pancasila. Sebuah ideologi yang dirumuskan lebih dari 8 dekade lampau dan sampai tradisi Nusantara. Namun di sisi lain kita dipaksa hidup dalam pusaran algoritma kecerdasan buatan. Di sisi politik pasca kebenaran dan fragmentasi sosial digital yang belum pernah terbayangkan oleh para pendiri bangsa ini. Oleh karena itu, izinkan saya membawa sebuah analisa mendalam bertajuk Relevansi Pancasila dalam menghadapi tantangan sosial, politik, dan teknologi di Indonesia saat ini. Presentasi ini bukan sekedar pengulangan doktrin moral yang kaku, melainkan sebuah ikhtiar ilmiah untuk membuktikan bahwa Pancasila bukanlah fosil sejarah yang pasif, melainkan sebuah sistem etika hidup, sebuah lead star yang dinamis, yang justru memegang kunci jawaban atas carut-marutnya dunia modern kita saat ini. Mari kita bedah problem mendasar kita kali ini. Bangsa. Mengapa sih ideologi negara itu diuji kembali di tengah menguatnya cyberpolarisasi sosial dan fragmentasi politik kontemporer? Untuk pertanyaan ini, jawabannya akan kita kupas tuntas pada materi kali ini. Pada slide berikut, pada pengantar masalah. Realitas sosiopolitik kita hari ini sedang mengalami anomali akut yang dipicu oleh lompatan teknologi yang tidak dibarengi dengan kematangan etika digital. Kita mengamati sebuah fenomena mengkhawatirkan, seperti krisis etika cyber dan polarisasi eksistensial. Yang mana ruang digital yang semestinya menjadi sarana emansipasi publik dan mencerdaskan bangsa, kini bergeser menjadi medan pertempuran ideologis yang destruktif. Kebencian berbasis sara, pembunuhan karakter melalui kampanye hitam, penyebaran hoax yang masif, serta manipulasi opini publik telah menjadi makanan sehari-hari. Kita bisa menyaksikan bagaimana masyarakat kita begitu mudah terfragmentasi ke dalam sebuah kelompok-kelompok ekstrim yang saling menegaskan hanya karena perbedaan preferensi politik yang dieksploitasi oleh algoritma komersial. Dampak dari krisis ini tidak main-main. Jadi ketika batas antara kebenaran faktual dan kebohongan menjadi kabur di era post-truth, modal sosial terbesar bangsa ini yaitu rasa saling percaya diri, gotong royong, dan toleransi mengalami pengikisan yang sangat mengkhawatirkan. Sistem hukum formal kita juga sering sekali kewalahan, tergagap-gagap mengejar keliaran dunia cyber ini. Inilah akar masalahnya. Jadi hilangnya jangkar filosofi di dalam aktivitas digital dan politik kita. Bisa dilihat pada slide terdapat dua krisis etika pengantar masalah kita kali ini, yaitu polarisasi, fragmentasi, dan erosi kebenaran versus disrupsi. Di mana polarisasi dan fragmentasi itu proses politik modern yang dieksploitasi oleh ruang digital yang berpotensi melahirkan polarisasi sosial berbasis sara dan politik identitas. Ruang publik ini rentan sekali kehilangan semangat musyawarah rasional yang menjunjung tinggi kemanusiaan beradab.
Sedangkan untuk erosi kebenaran dan disrupsi, menguatnya sebaran hoax, ujaran kebencian, dan manipulasi melalui medsos yang memang melemahkan sendi persatuan nasional. Algoritma platform yang bias kapitalis seringkali memang mengabaikan keadilan sosial demi mendapatkan keterlibatan massa atau engagement. Di politik ini, apa sih sebenarnya yang melandasi penyelidikan ilmiah kita kali ini? Jadi pada slide ketiga ini saya ingin merumuskan tujuan analisa mendalam dari topik ini. Kita tidak ingin kan hanya sekedar memberikan deskripsi permukaan, melainkan juga melakukan dekomposisi filosofis yang radikal. Jadi tujuan utama dari analisis ini itu terbagi menjadi 3 aspek. Aspek strategis yang pertama adalah memetakan kerentanan ideologis, yaitu mengidentifikasikan secara presisi di titik mana saja struktur sosial dan politik kita mengalami keretakan akibat benturan teknologi digital kontemporer. Sedangkan yang kedua, merevitalisasi konseptual Pancasila, menggali kembali nilai-nilai universal di dalam 5 sila, kemudian mengontekstualisasikan agar dapat diterapkan sebagai instrumen penyaring penilai dan penuntun perilaku siber masyarakat. Jadi bisa dilihat tujuan analisa mendalam kita yaitu penyelamatan generasi muda. Jadi analisis ini benar-benar membuktikan gitu, tujuannya membuktikan bahwa Pancasila memang bukan sekedar jargon politik masa lalu, tapi juga sistem etika fungsional yang wajib diinternalisasi ke dalam teknologi dan perilaku digital generasi muda. Jadi melalui kajian komprehensif, kita juga bisa memetakan tuh transformasi praktis dari nilai-nilai Pancasila tuh agar responsif dan menangani kekosongan hukum etika cyber dan disrupsi sosial demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Kemudian yang ketiga, merumuskan arsitektur hukum responsif. Jadi menyusun sebuah sintesis pemikiran yang dapat dijadikan fondasi bagi para pembuat kebijakan dalam merancang regulasi hukum yang tidak hanya membatasi tetapi juga memanusiakan manusia di ruang digital. Jadi melalui kejelasan tujuan ini, kita akan melihat bagaimana filsafat Pancasila mampu bertransformasi menjadi metodologi praktis yang sangat operasional untuk menyelamatkan ruang publik kita. Mungkin sebuah ideologi nasional mampu menjawab tantangan teknologi global. Jawabannya terletak pada elastisitas dan kedalaman makna dari setiap sifatnya jika kita letakkan dalam konteks dunia digital saat ini. Mari kita uji sila demi sila. Yang sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Di era digital adalah imperatif moral untuk menghadirkan Tuhan dalam setiap ketikan jemari kita. Ia menolak absolutisme kebencian berbasis agama di media sosial. Sedangkan untuk sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, adalah proklamasi perlawanan terhadap cyberbullying atau perundungan cyber, doxing, dan segala bentuk dehumanisasi digital yang merendahkan martabat manusia di balik layar anonim. Kemudian selanjutnya di sila ketiga ini Persatuan Indonesia hadir sebagai algoritma pemersatu sebuah benteng pertahanan nasional melawan infiltrasi ideologi ekstrem radikal dan disintegrasi bangsa akibat polarisasi politik digital. Sedangkan untuk sila keempat mengajarkan kita bahwa demokrasi cyber tidak boleh dimaknai sebagai kebebasan liar tanpa batas, melainkan sebuah ruang musyawarah mufakat digital yang memang berbasis pada rasionalitas sehat, bukan pada jumlah likes atau retweets, atau mungkin manipulasi pasukan robot, dan akhirnya uh, dia hanya bot saja. Kemudian yang terakhir di sila kelima, keadilan sosial adalah landasan moral untuk memberantas digital divide atau jurang pemisah digital. Jadi memastikan bahwa transformasi teknologi memang membawa kemakmuran inklusif bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya segelintir oligarki teknologi. Jadi jelas di slide ini pengejawatan 5 sila sebagai benteng etika digital bangsa itu ada 5 sila. Dan untuk sila kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Jadi sudah jelas ya kayak seperti sila kedua kemanusiaan itu dasar etis untuk
memerangi perundungan cyber. Sedangkan sila ketiga persatuan itu jelas untuk meredam politik pecah belah dan narasi adu domba di platform digital. Kemudian sila keempat itu kerakyatan yang memang mendorong untuk musyawarah digital yang mengutamakan argumen rasional, sehat, dan solutif. Dan yang terakhir sila kelima keadilan yang landasan perjuangan akses teknologi merata dan proteksi hak data warga negaranya. Seperti itu. Kemudian pada slide berikutnya, ini ada teori demokrasi dan ruang publik. Jadi untuk slide kelima ini kita memperkuat analisis dengan pijakan teoritis yang kokoh. Kita mempertemukan pemikiran filsafat barat kontemporer dengan filsafat kebangsaan kita sendiri. Jadi kita merujuk pada pemikiran Jürgen Habermas mengenai the public sphere atau ruang publik Habermas yang menyatakan bahwa demokrasi yang sehat itu membutuhkan ruang politik bebas dari distorsi kepentingan kekuasaan maupun pasar, di mana warga negara dapat berdiskusi secara rasional atau communicative action. Namun dalam realita digitalisasi hari ini, ruang publik tersebut mengalami distorsi struktural yang akut akibat algoritma kapitalisme pengawasan atau surveillance capitalism. Nah, disinilah kita melakukan sintesis teoritis. Pancasila khususnya konsep musyawarah melangkah lebih jauh dari sekedar ruang publik rasional Habermas. Pancasila ini menawarkan sebuah ruang publik etis deliberatif, yaitu artinya diskusi di ruang publik tidak hanya mengandalkan ketajaman rasio atau logika formal, melainkan juga wajib diikat oleh tali moralitas ketuhanan dan kemanusiaan. Teori etika kebangsaan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat di ruang digital Indonesia secara teoritis dibatasi oleh hak eksistensial orang lain untuk dihormati martabatnya. Jadi jelas ya Habermas etika Pancasila itu teori ruang publik yang menurut Jürgen Habermas itu pada diskusi inklusif bebas dominasi. Jadi Pancasila menyempurnakan dengan mengintegrasikan nilai religius atau sila satu dan kemanusiaan beradab sila 2 memingkai diskursus digital bukan sekedar transaksi opini bebas, melainkan juga sarana mencapai konsensus demi kemaslahatan bersama. Kasus filter bubble. Jadi ini dibagi tiga, ada ruang gema algoritma, radikalisasi opini, dan mitigasi sila ketiga. Untuk ruang gema algoritma, algoritma media sosial dirancang untuk mengurung pengguna dalam ruang gema, menjadikan konten homogen, dan blokir sudut pandang alternatif. Sedangkan radikalisasi opini, ketiadaan interaksi antara kelompok memicu eskalasi konflik emosional, meningkatkan sentimen pemusuhan politik, dan melunturkan nilai toleransi keberagaman. Dan yang terakhir, mitigasi sila ketiga, Pancasila memandu moderasi siber yang berbasis kebinekaan, mewajibkan keterbukaan informasi publik, dan mendorong algoritma yang netral serta mendidik. Jadi, mari kita uji kerangka teoritis tersebut ke dalam realitas empiris pada slide ini. Jadi, analisa kasus kita membedah ancaman tak terlihat namun sangat destruktif. Jadi kayak tirani algoritma filter bubble dan politisasi SARA. Dan dalam landscape digital kita, algoritma media sosial dirancang dengan satu tujuan komersial, yaitu mempertahankan durasi perhatian kita di layar smartphone. Caranya adalah dengan hanya menyuapi kita dengan konten-konten yang sesuai dengan bias, kemarahan, dan preferensi pribadi kita. Inilah yang melahirkan fenomena filter bubble dan echo chamber, sebuah kotak gema digital. Masyarakat terjebak dalam ruang informasi yang homogen, terisolasi dari kebenaran perspektif lain. Jadi ketika kotak gema ini diisi oleh komodifikasi isu-isu sensitif seperti SARA dalam menentukan politik atau pilkada, dampaknya adalah radikalisasi opini publik. Kita bisa melihat bagaimana kebencian diproduksi secara massal, secara terstruktur. Kasus-kasus polarisasi ekstrim menunjukkan bahwa tanpa adanya intervensi nilai Pancasila, algoritma teknologi berhasil mendikte emosi kolektif bangsa kita, mencabik-cabik
temuan bangsa, kemudian menciptakan dispergasi sosial yang nyata di dunia ini gitu. Jadi ini adalah bukti nyata bahwa teknologi tanpa kompas Pancasila akan melahirkan anarki sosial. Slide berikut. Jadi di sini adalah kejadian hukum dan regulasi cyber, di mana dibagi menjadi 4 urutan. Yang pertama adalah penerapan Undang-Undang ITE. Penerapan Undang-Undang ITE itu apa sih? Jadi ini tuh melangkah awal untuk menata transaksi cyber, namun masih diwarnai kritik perihal pasal karet atau pembatasan berekspresi. Ini jelas sekali penerapan Undang-Undang ITE. Kemudian dilanjutkan dengan sanksi kasus hoax. Jadi penegakan hukum kasus sindikat disinformasi politik bermotif ekonomi yang mencederai integritas pemilu nasional. Kemudian lahirlah Undang-Undang PDP, Undang-Undang nomor 27 tahun 2022, mengikat perlindungan data pribadi sebagai pengejawatan kedaulatan martabat sila kedua. Dan yang terakhir ada standarisasi etika integrasi kurikulum literasi digital nasional yang berbasis pilar etis berbangsa selaras dengan Pancasila. Jadi kejadian hukum dan garis waktu regulasi siber di Indonesia, negara ini tuh nggak tinggal diam, namun respon kebijakan hukum kita tuh mencerminkan dinamika ketegangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak asasi. Sehingga garis waktu kita tuh dimulai dari disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Jadi pada masa awal ini hukum kita tuh cenderung sangat positivistik yang berfokus pada aspek represif. Apa sih pasal-pasal karet seperti pasal pencemaran nama baik tuh sering banget atau sering kali disalahgunakan untuk mengkriminalisasikan kritik sah yang secara filosofis tuh mencederai semangat musyawarah sila keempat Pancasila. Menyadari hal ini atau menyadari anomali tersebut, negara tuh melakukan koreksi melalui serangkaian revisi Undang-Undang ITE hingga puncaknya itu adalah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang mana tentang perlindungan data pribadi atau Undang-Undang PDP. Lahirnya Undang-Undang PDP ini tuh adalah lompatan besar yang sangat bernilai bagi Pancasila. Kenapa? Karena Undang-Undang PDP menggeser paradigma hukum dari sekedar menghukum menjadi melindungi hak eksistensi warga negara atas privasi dan keagamaan digitalnya. Ini tuh adalah bentuk pengejawatan sila kedua dan sila kelima dalam instrumen hukum modern. Jadi cukup jelas tadi urutan-urutannya yang diawali dengan dibentuknya atau disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 terkait Undang-Undang ITE hingga kemudian dibentuklah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 yang terkait perlindungan data pribadi. Karena untuk menjaga untuk sila kedua dan kelima dalam Pancasila untuk melindungi hukum modern di negara ini karena banyak sekali pasal-pasal karet di negara ini. Kemudian tidak adanya standarisasi etika dalam entah itu bermedia sosial sehingga terciptalah kasus-kasus hoax, kemudian pencemaran nama baik melalui Undang-Undang ITE dan segala macam masalah yang terjadi di masa modern kita kali ini. Itulah kenapa dibentuknya hukum yang melindungi apa sila kedua dan kelima kita. Oke, pada slide ini saya ingin menyajikan komparasi kritis sistem etika ruang publik berdasarkan pendapat para ahli dan sosiologi terkemuka. Jadi mari kita perhatikan tabel perbandingan di layar ini. Ada komparasi aliran etika global, di mana ada aliran filsafat, pandangan kebebasan, dan aplikasi pada regulasi dunia digital saat ini. Untuk aliran filsafat itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada libertarianisme cyber atau Barlow Global, kemudian etika serba komunitarian dari Erzioni Barat, dan sintesis Pancasila aliran nasional.
Nah, pembagiannya tuh seperti apa sih? Jadi, oke, kita persingkat lagi. Untuk dimensi analisis itu dibagi menjadi dua, ada pilar kebebasan dan penyelesaian konflik. Kalau menurut etika liberal kontemporer, pilar keberhasilan itu tuh absolut, individualistis, pasar bebas ide tanpa sensor moral ketat. Sedangkan menurut etika liberal kontemporer barat, penyelesaian konfliknya itu litigasi formal atau pembiaran pertarungan opini publik di cyber. Sedangkan menurut etika otoritarian digital, pilar kebebasannya tuh apa sih? Itu tuh mereka kontrol total negara, represi terhadap kritik demi stabilitas elit. Sedangkan untuk penyelesaian konflik, mereka tuh sensor sepihak. Jadi pemblokiran massal, kriminalitas represif, seperti itu. Sedangkan yang terakhir etika digital Pancasila atau Indonesia sendiri. Jadi apa sih pilar kebebasan di Indonesia itu sendiri? Yaitu kebebasan bertanggung jawab, dibatasi moralitas dan persatuan nasional. Sedangkan untuk penyelesaian konfliknya, untuk Indonesia itu keadilan restoratif, klarifikasi atau tabayun dan musyawarah digital. Jadi sebagaimana ditegaskan oleh Begawan Hukum Indonesia yaitu Profesor Mahfud MD, hukum di Indonesia itu haruslah merupakan produk hukum yang responsif, yang merefleksikan kesadaran hukum masyarakat jelata. Etika digital Pancasila itu menolak eksternitas liberalisme barat yang membiarkan ruang digital liar tanpa arah hingga merusak moralitas generasi muda. Namun kita juga menolak mentah-mentah model otoritarianisme digital yang memberangus kebebasan berpendapat secara sewenang-wenang. Pancasila mengambil jalan tengah yang mulia yaitu jalan keseimbangan etis. Jadi bisa dilihat ini resumenya dari ketiga teori tadi atau ahli pendapat tadi itu cukup jelas ya apa sih itu libertarianisme cyber, kemudian etika cyber komunitarian, dan sintesis Pancasila dari segi pandangan kebebasan dan aplikasi pada regulasi dunia digital saat ini. Jadi cakupannya jelas dan perbedaannya juga uh, sangat cukup jelas. Oke, selanjutnya penerapan hukum yang adil. Di sini adalah 82% publik menuntut etika digital. Jadi keadilan substantif digital ini penerapan hukum di era digital yang tidak boleh digunakan secara represif. Kita harus menyelesaikan penegakan Undang-Undang ITE dan Undang-Undang PDP tadi dengan tiga cara. Yang pertama, mediasi keadilan restoratif. Yang kedua, perlindungan korban. Yang ketiga, kesetaraan hukum. Mediasi keadilan restoratif itu apa sih gitu. Jadi itu adalah mengedepankan rekonsiliasi sosial dalam kasus perselisihan pendapat online. Sedangkan perlindungan korbannya itu menjamin rehabilitasi nama baik korban, fitnah secara proporsional dan transparan. Dan ketiga, kesetaraan hukum itu jadi bebas dari bias tebang pilih seperti kepentingan kekuasaan publik yang saya jelaskan tadi. Harusnya hukum itu adil, seperti yang ada di sila dalam Pancasila. Jadi bagaimana kita membumikan seluruh konsep filosofis ini ke dalam tataran aplikasi praktis penegakan hukum di lapangan. Jadi slide ini memaparkan konsep metrik hukum responsif berbasis Pancasila yang wajib diintegrasikan oleh aparat penegak hukum. Penerapan hukum siber di Indonesia ini nggak boleh dijalankan dengan mata buta seperti robot algoritmik yang kaku. Kita harus menegakkan tiga indikator performa hukum utama. Nah, ketiganya itu apa sih yang tadi saya sudah jelaskan secara singkat. Jadi saya akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tuh ada indikator epistemologis atau scientific crime investigation, yaitu penegakan hukum atas pelanggaran siber harus berbasis pada bukti digital yang valid, forensik komputer yang sahih, bukan atas dasar pesanan politik atau sekedar meredam keviralan sesaat. Kebenaran material ini juga harus dijunjung tinggi. Kemudian yang kedua tuh ada indikator prosedural atau restoratif justice, yaitu mengutamakan mediasi penal, restitusi, dan proses tabayun digital untuk kasus-kasus pelanggaran di luar cyber. Jadi ini tuh sejalan ya dengan prinsip kekeluargaan sila keempat. Jadi ketimbang langsung menjebloskan orang ke dalam penjara yang sudah melebihi kapasitas. Kemudian yang ketiga itu ada indikator
aksiologis atau pemanfaatan hukum. Jadi setiap tindakan penegakan hukum itu harus dievaluasi dampaknya. Apakah ini menyembuhkan luka sosial masyarakat atau justru malah memicu kegaduhan yang lebih besar. Jadi hukum tuh harus membawa kedamaian substansif. Dengan menerapkan metrik ini, kita tuh memastikan bahwa hukum hadir sebagai instrumen integrasi sosial, bukan alat pemukul yang menakutkan bagi rakyat. Baiklah, kita sekarang sampai pada rekomendasi strategis. Jadi, rekomendasi strategis kali ini tuh, pada materi ini saya akan membagi menjadi tiga, yaitu ada kurikulum literasi digital Pancasila, kemudian audit transparansi algoritma, dan yang terakhir gerakan gotong royong cyber. Apa sih ketiga poin ini? Kalau secara singkat dijelaskan di slide ini, kurikulum literasi digital Pancasila itu adalah menjadikan etika internet berbasis 5 sila sebagai standar kompetensi wajib dalam sistem pendidikan nasional. Kemudian untuk audit transparansi algoritma itu mendorong regulasi yang mewajibkan platform teknologi global membuka audit algoritma demi mencegah eskalasi polarisasi opini publik. Sedangkan yang terakhir, gerakan gotong royong cyber mengaktifasi partisipasi masyarakat sipil untuk mengampanyekan narasi persatuan toleransi aktif dan edukatif anti hoax di dunia cyber. Baiklah, untuk rekomendasi ini karena kita sudah hampir sampai di slide terakhir, agar pemikiran filsafat ini tidak menguap begitu saja di ruang materi ini. Jadi pada slide ini saya akan menawarkan 3 pilar strategis rekomendasi aksi nyata untuk segera diimplementasikan. Apa saja sih untuk rekomendasi itu? Jadi yang pertama tuh ada penanaman literasi digital berbasis Pancasila atau yang disebut civic cyber education. Yang artinya, jadi Kementerian Pendidikan dan Kominfo itu harus berkolaborasi merancang kurikulum wajib nasional mengenai etika digital yang berakar pada nilai-nilai Pancasila. Generasi muda ini tuh harus diajarkan bagaimana menjadi warga negara cyber atau digital citizen yang kritis, sopan, dan nasionalis sejak dini. Kemudian selanjutnya itu kita harus membuat pembentukan Dewan Etika Algoritma Nasional. Apa sih pembentukan Dewan Etika Algoritma Nasional? Nah, itu adalah pemerintah tuh perlu menginisiasi sebuah lembaga independen multidisiplin yang tugasnya itu untuk mengoreksi, mengawasi, dan memastikan bahwa sistem kecerdasan buatan atau AI serta pemanfaatan data raya atau big data oleh korporasi maupun lembaga negara di Indonesia itu tidak melanggar hak asasi dan nilai moral Pancasila. Sedangkan yang ketiga, rekomendasi yang ketiga itu terkait transformasi institusional aparat penegak hukum. Apa sih transformasinya untuk aparat penegak hukum? Jadi ini adalah melakukan restrukturisasi paradigma berpikir aparat penegak hukum melalui pelatihan intensif filsafat hukum responsif. Jadi kita tuh harus melahirkan jaksa, polisi, dan hakim yang cakap teknologi, namun memiliki hati nurani Pancasila yang tebal. Jadi yang mengutamakan keadilan substansif di atas segalanya. Jadi tidak ada lagi tuh eh, apa hukum tebang pilih. Jadi emang harus benar-benar yang tegak lurus, yang sesuai dengan Pancasila, dengan nilai-nilai Pancasila gitu. Makanya saya rekomendasikan 3 pilar ini untuk aksi nyata ke depannya. Baiklah, yang terakhir kesimpulannya dari materi ini, jadi kini kita telah sampai di slide terakhir. Jadi kesimpulan dari seluruh penggambaran intelektual kita hari ini itu merujuk pada istilah histori yang luar biasa dari Bung Karno. Jadi Pancasila itu menjalankan fungsi gandanya secara sempurna di era modern. Ia adalah sebuah meja statis yang kokoh, tempat bangsa ini berjangkar agar tidak hanyut diterjang arus globalisasi yang liar. Namun pada saat yang sama, ia adalah sebuah light star dinamis, bintang penuntun yang bergerak lincah di depan, memberikan arah navigasi moral bagi perkembangan teknologi kecerdasan buatan dan dinamika politik masa kini. Jadi, Pancasila tidak pernah usang. Kitalah yang seringkali malas menggali kedalaman maknanya.
Jadi kita dapat menarik kesimpulan ilmiah yang tak terbantahkan bahwa Pancasila itu memiliki relevansi yang mutlak, absolut, dan tidak tergantikan dalam menghadapi badai tantangan sosial, politik, dan teknologi di Indonesia saat ini. Mungkin cukup sekian pembahasan materi kali ini. Terima kasih banyak sudah mendengarkan materi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.